Welcome to the podcast. Ace! Halo semuanya. Selamat datang di episode yang pertama podcast Ace. Hari ini dengan konten yang bernama Lika-Liku Asmara, kita bakal membahas tentang cara mencari jodoh di zaman now. Betul sekali, Bro Den. Tips mencari jodoh di zaman now. Yops. Dan kalian harus tahu bahwa di zaman sekarang dibandingkan dengan zaman yang lama, Ya. bahwa beda jauh gitu. Orang tua dulu, orang dengar ceritanya dari orang tua orang, mana harus dicomblangin dulu lah gitu. Mana harus kenalan dulu lah lewat via surat mana harus memberanikan mana harus bla 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 bla. Dengan di zaman sekarang mana instan Sadis. Ada aplikasi nih ya, mana tinggal terjun di situ dengan orang yang gak kenal loh mana suka nih sama orang ini, suka, dan orang lain pun suka sama mana, dan mana cocok sama-sama suka, ya mana langsung bisa memulai PDKT Jadi dia dari foto, hanya dari foto atau Iya. hanya dari nama foto? Nama foto, kalau mana suka dan dia suka gitu, akhirnya mana match gitu, dan mana bisa memulai langsung. Oke, bisa jadi sampai pacaran? Iya bisa, maksudnya mana tidak langsung pacaran, cuma mana dengan semudah itu langsung instan dengan orang yang tidak kenal gitu. Siap. Zaman sekarang ternyata jauh dengan zaman dulu. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasannya. Kita awali dengan kata-kata pertama. Cinta ditolak. Dukun bertindak lah. Salah ternyata kalau di zaman sekarang. Kok salah? Cinta ditolak. Cinta ditolak. Dukun bertindak, Jing. Udah. Enggak, cinta ditolak. Dukun Tinder bertindak gitu. Oh, jadi cinta ditolak, Tinder bertindak. Ya, atau enggak cinta ditolak, dukun bertinder gitu sekarang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi mana nggak usah galau kalau udah ditolak, udah putus. Ternyata sekarang gilanya ada aplikasi. For your information, saya dikenalin media-media kayak gini nih oleh orang yang ternyata sudah bermain sejak lama, yaitu saudara Panjul. Pemain lama. Orang belum menemukan jodoh, bahkan belum menemukan pacar nih ya, makanya orang ajak Panjul gitu. Gimana nih, bro? Menurut Maneh berguna nggak sih yang namanya, jangan nggak hanya Tinder ya, media-media zaman sekarang, aplikasi zaman sekarang tentang ajang pencarian jodoh gitu. Perlu digaris bawahi ya, anjing. Aing yang kenalin, yang terjunin Bro Denny ini ke dunia aplikasi pencari jodoh. Sebelum masuk ke fokus utama hari ini, cari jodoh banyak ya, Bro Den. Untuk mencari jodoh itu ada beberapa media ya, dari media teman ke teman yang sebut tadi comblang ya. Comblang, terus ya itu ada orang tua, ada teman, ada sahabat, ada keluarga gitu kan. Itu zaman dulu, dan saya tidak memungkiri zaman sekarang pun masih ada yang seperti itu kan. Cuman di sisi lain, karena perkembangan teknologi yang pesat dan ya bisa dikatakanlah rata-rata pengguna, saya bisa sudah meriset gitu, sudah karena saya sudah lama terjun di dunia aplikasi pencari jodoh. Ini kaum Adam, kaum cowok jomblo nganas nih, yang ya di sini apa sih namanya tuh, gambling lah di sini. Anjing, dia cuma modal foto, dia cuma modal ya biodata ya bisa dipalsukan lah, dia bisa dapat cewek. Dan itu saya mengakui, dan saya pun pernah gitu, Bro Den. Jadi aplikasi pencari jodoh ada plus minus lah, betul kan, Bro Den ya? Ya, orang lihat di berita ya ada plus minusnya ya gitu. Maksudnya ternyata di aplikasi ini juga kita bahas negatifnya dulu, bahkan ada yang sampai kenalan di aplikasi tersebut, terus jalan bareng, pacaran,
terus di Dikentu. dikentu di hubungan intim lah, dan akhirnya juga ditinggalin sampai bahkan Ada yang mungkin dibunuh. sampai hamil. Oh ya, ada yang dibunuh. Ada saya pernah Anjing ternyata bisa sejahat itu di aplikasi ini. Cuman orang tidak menutup kemungkinan ada juga ternyata bahwasanya orang yang hal positif nih, orang yang mungkin di dunia standarnya gitu, di dunia rata-ratanya ya susah cari jodoh, pendiam, tapi ketika di aplikasi tersebut saling match dan sampai sekarang jodoh gitu, sampai sekarang suami istri, sampai sekarang menikah, ya itu rezekinya dia gitu. Dan orang pengen tahu karena mana pemain lama, dan sebenarnya gini, orang tahu Tinder dari Panjul gitu, cuman dulu ada aplikasi yang namanya Secret gitu. Secret. Kalau Secret nggak match sih gitu kan, nggak usah match kan, cuman mana pertanyaan gitu kan. kalau mana tinggal update gitu dulu, gimana ya, lupa lagi pengen Secret, Ya, tinggal update tapi bisa langsung chat gitu. Itu kalau Secret itu jadi Nama samaran, nama samaran gitu. Nah, orang pernah main aplikasi gitu dulu lah gitu. Nah, sekarang yang sedang ramai Tinder lah, aplikasi apa lagi? Tinder, Tantan, Hago, masuk Hago. Hago masuk modus. Dan bahkan sekarang brand ambassador Tinder Danila anjing. Jadi orang-orang semakin tertarik kayaknya main Tinder gitu. Menurut Maneh sebagai pemain lama, Tinder teh gimana sih? Anjing. Karena aing mah jujur ada yang match cuman nggak sampai chat, anjing, susah gimana gitu anjing. Sebelum masuk ke Tinder, cuy, sahabat, kalian harus tahu. Sebenarnya sebelum ada Tinder, Secret, tadi Broden bilang Secret, terus saya bilang tadi ada Tantan, Hago. Sebenarnya media-media pencari jodoh juga, kita jangan munafikan kayak BBM, betul kan? Dulu ada Friendster namanya ya, Friendster, Facebook itu. Aing main dulu MIRC anjing. MIRC aing enggak sih. Cuman aing berawal dari apa sih tadi? Friendster. Friendster itu tidak edik lah, tidak serius gitu. Orang main di Friendster. Awal di Facebook. Di Facebook pun orang pernah gitu kan. Dapat jodoh tuh di Facebook anjing. Gak kenal orangnya. Gak kenal lah. Anjing. Bahkan maksudnya gini, mana gak kenal orangnya dan si orang tersebut nggak punya temen yang temen mana gitu. Enggak anjing. Itu aing ya ada enggak sih. Orang ada teman, jadi teman orang juga nggak terlalu kenal gitu. Ya bisa dikatakan kita nggak kenal lah. Nah di sana di Facebook pun saya pernah mendapat jodoh gitu. Cuman ya tidak, jadi anjing nggak seniat aing sekarang main Tinder gitu. Nggak seniat aing sekarang main Hago. Kita perkecil lah, kita contoh Tindernya yang aplikasi yang sedang ramai. Mana gimana pengalaman di Tinder sih? Aing pengen tahu anjing, soalnya aing nggak pernah ada yang match, cuman aing nggak pernah panjang gitu, nggak pernah jadi manjang chat, jadi punya kontak WA dan semuanya nggak pernah aing. Oke. Broden nanyain ke aing Tinder ya. Tinder ini salah satu aplikasi yang dimana ya tadi sedikit sudah jelaskan, bila suatu ketika kaum Adam itu menyukai foto ya lawan jenisnya mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan Tinder juga memfasilitasi untuk kaum homo anjing LGBT. Bisa, kita ada settingannya. Bukannya saya mempromosikan Tinder, cuman goblok di Tinder ini mendukung LGBT berarti anjing. Nah, jadi intinya kita menyukai foto seseorang dan foto seseorang menyukai foto kita. Itu bisa dikatakan match. Match itu dalam artian kita bisa chat. Cuman di sisi lain hanya chat doang ya, tidak bisa ngirim telepon, tidak bisa nelfon, tidak bisa kirim gambar, video, suara pun tidak bisa gitu. Hanya sekedar chat. Cuman yang menjadi permasalahan Tinder ini, yang pertama, kita bahas negatifnya ya Tinder ya. Negatifnya Tinder banyak penipuan, bukan penipuan anjing. Pemalsuan foto, terus pemalsuan informasi anjing. Contohnya kuliah di Universitas Indonesia, kuliah di Universitas Pajajaran anjing. Taunya anjing dia tukang cendol anjing, dia taunya tukang anjing, tukang basmu, tukang sempol anjing. Kan harus diperjelas gitu. Kan di Tinder tidak ada perjelas, cuman lokasi terus di mana di universitas gini. Nah,
Saya sarankan hati-hati untuk pemain-pemain Tinder, jangan terlalu percaya dengan informasi yang mereka kaum bukan golongan kami ya. Sorry nih. Golongan kami tuh jujur ya Broden ya. Broden juga. Tapi gini loh. Men, aing punya cerita lucu dulu ya. Aing enggak ngerasa ganteng. Bener ya, aing enggak ngerasa ganteng, bener. Ya, karena banyak orang yang lebih ganteng dibanding aing menurut aing ya gitu. Dulu waktu aing main Secret, aing pengen tahu muka dia kayak gimana kan gitu. Muka lawan yang kita istilahnya yang pengen kita tahu, yang pengen kita penasaranin kayak gimana gitu. Orang kasihlah foto orang Indonesia seumuran orang yang lebih ganteng dibanding orang gitu dulu. Orang kasih dengan namanya juga nggak nama orang, nama si foto tersebut. Dan dia akhirnya tertarik dan orang minta foto dia kayak gimana, dan ternyata anjing hasilnya jong-jong juga anjing gitu. Jadi sama-sama tidak percaya diri mungkin ya. Iya, tapi orang mah tidak jujur, dia mah jujur, akhirnya ngasih foto yang beneran. Jadi dia minta foto, orang minta foto, nggak dikasih dengan syarat kamu dulu yang minta foto katanya, kamu dulu yang ngasih foto. Akhirnya aing kasih foto orang lain gitu, yang seangkatan orang, yang lebih ganteng dengan nama yang sama, dan ternyata dia tertarik mungkinnya, terus dia ngasih foto juga, yang fotonya jong anjing gitu, yang orang nggak nyangka anjing gitu jong. Tapi itu salah tuh sih gitu. Untuk Secret, aing belum pernah main ya. Nggak, untuk Tinder gitu ngasih informasi palsu. Oh gitu. iya anjing salah, kontol anjing. Dia cuma penjual anjing sempol, jual cilok, tapi dia kesuan mahasiswa lah, dosen lah anjing. Nah jadi di sini tingkat kewaspadaannya mungkin ya Bro Den ya. Dan sahabat S sendiri ini harus diperhatikan. Untuk aplikasi Tinder ini ada beberapa tips dari saya. Dari aing. Bukannya sombong, aing main Tinder ini enggak lama. Aing vakum dulu sih main Tinder. Aing main Tinder itu awal tahun 2018. Terus aing vakum karena aingnya anjing ngapain sih gitu awalnya kan. Cuman dipikir-pikir ya lumayan sih untuk ya selang-selang lah gitu kan. Siapa tahu ya tips apa sih namanya tuh iseng-iseng berhadiah. Siap. Nah, aing main lagi awal tahun 2019. Februari lah aing main lagi. Ternyata aing punya cara tersendiri untuk main Tinder. Aing bukannya aing gak selektif ya, tapi aing pingin ya cepet dapet jodoh gitu ya. Mungkin bukan jodoh sih, anjing jodoh kejauhan. Cepet dapet teman lah, Ya aing kan jujur Tinder aing masih aplikasi nggak berbayar, masih gratis. Jadi masih ada jatah tuh untuk like ya, untuk like terus super like tuh ada jatah. Nah aing habiskan porsi jatah gratis aing itu secepatnya, tanpa melihat foto si cewek. Cewek ya anjing, aing masih normal, masih normal nih. Terus aing semua like mau itu ceweknya anjing. Katakanlah cantik, ya standar, di bawah standar. Pejat pun sekalian aing enggak tahu, yang penting aing like nih. Oke. Dan pasti timbul pertanyaan kan, Bro Den. Anjing, berarti selera maneh segala masuk kan? Kasarnya liang gaang pun maneh masukin gitu. Apalagi liang yang itu gitu kan. Gak gitu coy. Jadi nanti kita apa sih namanya? Sortir lagi. Kita seleksi lagi yang menurut aing ya minimal standar pasar baru mah anjing aing hapus, aing delete. Minimal standar ya Jogja Kepatihan. Kalau di Bandung tuh ya standar ya yang lumayan lah. Aing itu nggak chat. Aing nggak maksudnya nggak chat duluan. Tapi kalau standar anjing yang aing banget gitu, cintanya aing banget. Nah, sahabat S, aing itu pasti kasih gift. Nanti kalian kalau main Tinder pasti ada gift. Itu kalian cari gift yang sekonyol-konyolnya. Maksudnya gift bukan gift hadiah ya, maksudnya gift yang gambar bergerakan ya, stiker bergerak. Animasi kayak gitu. Saya sarankan ya kalian kasih gift awal, jangan jing, jangan hai, boleh kenalan nggak anjing, basi, tolol yang kayak gitu. Tinder itu aplikasi yang niat banget untuk memulai chat, dia memfasilitasi gitu. Makanya pakailah fasilitas sebaik mungkin. Jadi aing simpulkan cara main maneh itu maneh
like semuanya. Betul. Sampai ke karena tidak berbayar kan. Betul. Sampai batas mana nggak bisa nge-like lagi. Betul. Terus setelah itu tunggu siapa yang match. Yoi. Nah, ketika udah match, misalkan ada berbelas-belas atau ada berpuluh-puluh, Yo. tinggal sortir mana yang tidak standar mana yang standar mana gitu. Iya, Yang iyalah. tidak memasuki standar mana delete gitu. Ya, langsung di-delete nih. Oke, yang keren banget gitu, yang bener-bener di atas standar mana kasih gift gitu. Kasih gift. Nah. Aing kasih gift. Terus, Bentar. Aing biar seimbang ya. Aing nanya Bro Den juga nih, pengalaman di Tinder sejauh mana nih sudah Aing kasih tahu aplikasi Tinder gimana Bung Den? kalau Aing gini, karena Aing awal mula main Tinder ya. Kalau secret kan tadi ceritanya kayak gitu kan. Kalau secret jadi mana memasukkan nama dulu kan ya. Cowok apa gitu kan dulu. Ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi nggak pakai nama asli. Alay anjing, skip alay anjing. Udah Nah. Tinder aja anjing. Jadi kalau Tinder, Aing mah bener selektif dari milih, bukan dari selektif di like terus di sortir gitu. Jadi Dan hasilnya? orang milih yang bener-bener cantik, yang bener-bener keren mungkin ya. Yang kan ada tuh di Tinder kan selera musik, selera apa gitu ya. Dan hasilnya Perfeksionis banget ya. yang pengen standar Aing lah gitu. Dan hasilnya yang match ternyata Aing bisa dibilang pada saat itu nge-like-nya mungkin 20. Yang match mungkin cuma 1-2 bahkan nggak ada sama sekali anjing. Nah itu Sobat S. Jadi itu pilihan ada di kalian ya. Apakah mau mungkin cara seperti saya yang saya nggak sombong gitu. Aing main Tinder dari Maret Februari lah. Aing sekarang udah 190 hampir 200 yang suka ke Aing. Itu yang udah Aing seleksi ya, yang udah Aing hapus itu 200 lah. Bayangin lu anjing temen chat 200. Anjing lu setiap hari, anjing setiap detik lu balasin chat anjing. Bayangin Bro Den anjing. Dan for your information, kita berdua ini lagi jomblo ya, lagi tidak ada pasangan berhubungan yang komitmen apapun itulah, pacaran dan sebagainya. Betul. Makanya lagi sedang mencari wanita-wanita lain, terutama kita sedang memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Iya betul. Makanya perkembangan teknologi seperti ini kita harus maksimalkan. Apalagi hubungan asmara ya bisa dibilang mayoritas lah. Jomblo-jomblo seperti anda ini, seperti saya sih anda ini. Nah makanya pakailah fasilitas yang ada bro. Tapi positif ya. Nah. Terus ketika Maneh sudah match dengan beratus-ratus Maneh yang tadi sebut yang matchnya udah beratusan. Step selanjutnya pengalaman Maneh selanjutnya itu gimana? Nah gini itu. anjing. Soalnya orang mah udah ada yang match, cuman belum pernah ke tahap chat, bahkan Aing chat nggak dibalas gitu di Tindernya ya gitu. Maneh gimana pengalaman setelah match? Apakah sama kayak Aing? Gini, tadi Aing jelasin kan yang Aing suka itu kasih gift. Dan mungkin nih ada beberapa cewek juga yang maksudnya yang ada beberapa faktor sih emang dengan lihat foto Aing yang suka dia like, atau yang random kayak Aing gitu ada juga yang bikin yang pakai cara kayak Aing. Terus ada juga mungkin yang lagi ngelindur anjing baru bangun tidur ya main Tinder anjing atau foto Aing itu anjing asalnya ya cakep pas dilihat lagi anjing jong gitu nggak dibalas. Nah banyak kemungkinan, cuman dari 200 itu adalah 30%. Bro Den, 30% yang ya kita chat dan yang 10% dari 30% itu 10% ya ini real ya. Aing dapat kontak Instagram, dapat kontak WhatsApp. Ini real ya anjing. Sampai Aing nyuruh dia bikin akun Hago dan kita main gitu. Dan sampai ke hubungan ya berkomitmen lah gitu. Itu real ya anjing. Aing berani sumpah gitu. Aing itu real gitu. Sampai Aing bisa gitu berkomitmen jing. Aing nggak tahu dia mukanya kayak gimana, apakah segitiga, kotak, trapesium, anjing jajar genjang kan Aing nggak tahu. Tapi Aing udah sampai bisa berkomitmen karena apa? Karena Aing penasaran, pingin lihat Instagram dia gitu. Jadi Maneh komitmen dulu pacaran bukan? Bukan lah. Jadi Maneh komitmen dulu lah ya. Iyalah. Kayak zaman-zaman Maneh komitmen dulu.
karena maneh bukan mau berkomitmen serius, karena maneh pengen tahu Instagramnya kayak gimana. Iya, karena itu tuntutan dari si cewek sih. Aing kalau pingin tahu Instagram dia, Aing harus berkomitmen. Terus Aing nggak tahu juga sih komitmen yang dia, maksudnya pingin seperti apa gitu. Agak bingung juga ya. Aing Yain aja. Yain aja gitu kan. Anjing cuy. Jong. Anjing. Tae. Anjing. Ternyata itu pengalamannya Jong gitu ya. Jong anjing. Terus ada satu lagi sedikit cerita ini. Aing pernah ketemuan di Tinder. Aing sebutin lah. Maunya Aing di Trans Studio ya. Di TSM. Aing Tinder. Aing dapet cewek dari Tinder. Aing itu WA-an. Instagram dia ngakunya nggak punya. Nggak punya deh. Bro Dan Aing nggak punya itu. Dia bilang Aing udah awal udah agak curiga nih. Oh anjing Tinder punya, WA punya, Instagram zaman sekarang anjing mah masa nggak punya kan. Nah di situ Aing ya udah kita ketemu. Aing singkat cerita kita ketemu. Nah dia nanya kamu pakai baju apa? Ya Aing pinter lah anjing. Aing udah lama anjing. Aing udah lama hidup dengan kemunafikan anjing. Aing pakai baju, sebenarnya Aing pakai baju hitam, tapi Aing bilang ya Aing pakai baju hijau. Oke lah, Aing nanya balik, dia pakai baju apa, dia sama siapa, dia gimana, ya dia cuma bilang dia pakai baju merah dekat Starbucks. Di sana ada Starbucks kalau nggak salah, ada Starbucks. Dan termakan itu ternyata cewek, jujur dia. Jujur dia. Gak kayak mana gitu bilang anjing dia hijau padahal hitam gitu. Dia masih mentah kayaknya ya di dunia aplikasi pencari jodoh. Nah, Aing pas Aing lihat, Aing dari masjid TSM itu kan, itu berseberangan banget tuh itu. 180 berseberangan banget lah. Nah, Aing lewat parkiran, Aing pura-pura mau balik lagi, Aing lihat anjing men. Itu muka anjing, foto muka sama foto asli anjing beda 180 derajat men. Anjing antara bumi dan langit men. Enggak bisa disatukan men. Anjing, bukannya Aing misalnya Aing ngejudge orang itu ya, cuman anjing dia nggak menghargai, nggak bersyukur lah anjing. Allah sudah menciptakan manusia sempurna-sempurnanya. Maksudnya foto editan kah atau foto orang lain dipakai? Gini cuy, lu tahu jerawat anjing, korodok anjing, lu tahu jerawat anjing, itu pakai aplikasi kayak PixArt, kayak beauty, face beauty itu hilang 100% anjing. Kalau bahasa Sundanya herang. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Bening ya. Bening. Anjing di foto itu ya body bohai. Terus muka rambut lurus, mata lentik. Wah, anjing pas aslinya Aing lihat, terus Aing nggak ada lagi yang pakai baju merah. Itu di Starbucks gak ada gitu kan. Di Starbucks dia bukan mesen, dia hanya diem gitu kan, berdiri lagi anjing. Siapa lagi kan anjing? Aing lihat anjing. Hey, sorry, goodbye my friend. Aing cabut, Aing blok. Emang Aing jahat, cuman di sisi lain ya Aing gak mau rugi berapa kali lah anjing. Aing udah aja jahat satu kali udah gitu. Aing ya udah mulai saat ini Aing tidak terlalu percaya. Aing gak akan sembarangan ketemuan. Aing sekarang mah selektif lah. Ya minimal pap dulu lah, pap tete anjing. Gitu brother. Makanya hati-hati brother. Itu cuma intermezzo ya. Cuman itu ternyata pengalaman buruk maneh kan. Itu jongnya maneh kan. Tapi kalau yang sampai istilahnya positif lah, sampai jadi yang pertama sesuai ekspektasi, foto ataupun nama ataupun identitas yang lainnya. Yang kedua sampai jadi chat ataupun jadi manjang, ada nggak? Oh jelas ada lah Bung Deni. Jelas ada lah. Itu ada. Aing sebutin ya. Ada 4 gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini Aing chat. Tapi untuk keempat orang ini, kalau salah satu mendengar, ya Aing berikhtiar, berniat baik untuk menjadi teman. Cuman untuk kedepannya, saya tidak tahu gitu kan. Aing tidak tahu, bisa jadi pacar, bisa jadi apapun itu. Makanya ya doakan sajalah yang terbaik buat kalian gitu kan. Yang pertama, saya sedikit cerita, ada yang jadi guru TK, ada yang jadi anak apa sih, kayak kerja di kimia gitu, kimia analis ya. Oh ya, kimia analis. Terus yang ketiga
ya ada jadi distro gitu, kayak bisnis gitu. Terus yang keempat ya masih kuliah sih, mahasiswa. Cuman itu nggak terlalu intens. Cuman yang ketiga ini intens. Ya semoga ketiga orang ini mendengarkan podcast kami ya, podcast kita ya. Oke. Gitu Boden. Jadi ternyata bisa diambil kesimpulan bahwasannya bisa negatif ya. Betul. Dan kalau negatifnya, kalau kita nih ya, pengalaman kita kan ya, negatifnya berarti hanya zong kan, tidak Hanya sesuai zong. ekspektasi yang Hanya zong. yang diinformasikan di aplikasi tersebut. Betul. Bukan negatif kita tipu terus kita jahatin, enggak kan ya? Enggak lah. Hanya itu pengalaman negatif kita. Dan positifnya ya, kalau benar-benar match ternyata Panjul ya yang pernah mengalami. Kalau orang sih belum pernah, karena ya di chat nggak dibalas kalau orang. Anjing. Sedih. Jadi- Sadis. Anjing kayak Top Gun sadis. Jadi maksudnya ternyata ada pengalaman positifnya juga, sampai manjang gitu ya, sampai bisa chat. Ya jadi teman dulu lah gitu ya, syukur-syukur bisa jadi jodoh. Alhamdulillah gitu, amin. Berkah. Nah jadi pada intinya saya sahabat S, saya punya sedikit ya wejangan lah ya. Jadi segala sesuatu juga gimana kitanya yang bawakan. Tinder, Hago, Tantan, yaitu aplikasi yang sedang hits. Cuman gimana kita menyikapinya lah. Betul kan Bro Den ya? Betul. Kalau kita menyikapinya baik, ya mungkin nanti timbal baliknya pun bakal baik gitu. Kalau Iya. kita niatnya memang udah ya jahat anjing, cuma hanya ngentot gitu ya anjing, sorry gitu kan. Saya tidak menjamin gitu. Pada intinya saya tidak menyarankan untuk bermain, cuman saya juga tidak melarang untuk bermain. Itu monggo saja, hak pribadi masing-masing. Cuman etikanya jaga. Seperti itu Bro Den. Dan berhati-hatilah di dunia seperti itu ya. Jangan asal main. Caranya tadi sudah disebutkan bahwanya silakan silakan like sepuasnya. Terus ketika ada yang match silakan disortir sebaik mungkin. Yang menurut kalian standar kalian ya lanjutkan, yang tidak memenuhi standar ya mungkin delete katanya. Seperti itu. Jahat itu. Supaya cepet matchnya gitu, nggak kayak saya gitu yang lama matchnya karena terlalu selektif dalam tadi memilih yang ini iya, yang ini enggak, yang ini iya, yang ini enggak, dan ternyata orang pun sahasia anjing cenah. Mana enggak iya enggak aing, ternyata aing pun sedikit gitu hasilnya. Dan mungkin sudah berapa menit ya? Ini sudah 27 menit. Dan mungkin itulah podcast episode pertama dari podcast Ace. Semoga kalian bisa tercerahkan. Semoga kalian semua bisa enjoy, aman, menikmati ocehan-ocehan kita. Dan semoga di episode selanjutnya bisa ada hal-hal yang menarik mengenai apapun itu. Betul sekali. Terutama tentang lika-liku asmara, tidak hanya episode pertama saja. Mungkin di episode selanjutnya kita bakal bahas konten-konten lainnya dan juga tema-tema lainnya. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Yoi. Saya Denny Mujahidin. Saya Panji Rinaldi. Dan selamat malam, selamat, kalau di sini ini kita tag jam 3 subuh. Selamat sholat subuh dan apapun dimanapun selamat berbahagia. Ingat jangan lupa bahagia. Pesan dari Yo, Bro Jul. dan terima kasih sudah mendengarkan, dan inilah podcast Is Me. Ish.